Mengapa banyak orang Kristen masih menunggu? Kenapa orang Kristen masih menunggu-nunggu? Padahal Kristus itu sudah pernah turun ya dalam wujud manusia. Ya, Allah yang Maha Kudus, Sang Firman yang hidup itu pernah turun menjadi manusia, sahabat-sahabat sekalian, ya. Nah, Allah itu pernah turun menjadi manusia. Nah, makanya banyak orang berkata, "Oh, Kristus itu 100% manusia dan 100% Allah." Begitulah kata orang. Pertanyaannya adalah, apakah Kristus masih sekarang ini masih juga 100% manusia? Nah, itu yang menjadi pertanyaan untuk kajian kita bersama, sahabat-sahabat sekalian ya. Apakah Kristus di zaman ini, Tuhan di zaman ini masih 100% manusia? Yang saya tahu, sahabat-sahabat sekalian, dari apa yang saya pelajari, Kristus, Sang Allah yang hidup, Sang Firman yang hidup, pernah menjadi manusia, benar 100% manusia, waktu dalam proses pengajaran dia turun ke bumi, sampai dia mati di kayu salib. Itu dia. Setelah itu, dia wujudnya bukan manusia lagi, sahabat-sahabat sekalian. Dia telah dibangkitkan menurut roh. Bahkan Kristus telah menjadi roh yang memberi hidup. Gitu. Makanya Galatia 5 ayat 25 berkata, kalau engkau dipimpin oleh roh, engkau hidup oleh roh. Kalau engkau hidup oleh Kristus, maka engkau dipimpin Kristus. Demikian kira-kira sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi judul ini sifatnya bukan sindiran, tetapi cermin bagi kita untuk belajar, untuk menggali lebih. Sehingga kita benar-benar hidup kita terbebaskan dari tanda tanya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas. Supaya kita benar-benar menjadi very well informed ya. Betul-betul very clear dan merdeka dalam kebenaran itu sendiri. Nah, ilusi di sini menunjuk pada cara berpikir yang memindahkan apa yang sudah Kristus genapi ke masa depan. Artinya, kita tidak percaya apa yang sudah digenapi oleh Kristus. Sejak dia turun ke bumi, kemudian dia sudah memerintah, karena dia katakan, kerajaanku ada di tengah-tengah kamu. Kerajaanku ada di dalam kamu. Apakah kita mengabaikan ayat-ayat ini? Terutama kalau saudara membaca Lukas 17 ayat 21 sampai 23. Apakah saudara mengabaikan ayat ini bahwa kerajaan Allah ada di tengah-tengah saudara, ada di tengah-tengah kita? Kenapa kita masih berilusi nanti, nanti, nanti? Apakah dengan kata nanti-nanti itu hidup kita menjadi happy, bahagia, apa menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan yang nggak jelas? Apakah tunggu kita meninggal dunia dulu, baru kita mengalaminya? Pertanyaannya begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, mengapa jiwa kita yang diselamatkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Karena engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, jiwa kita ini sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 9, ini penting. Bahwa kita menyadari bahwa karya salib itu, karya Kristus di kayu salib, itu telah memerdekakan kita. Telah menyelamatkan kita. Jiwa kita sudah selamat. Kita memerintah bersama dia. Itu sudah terjadi. Apakah kita tunggu masih nanti? Nah, ini menjadi satu pertanyaan, menjadi evaluasi bagi saudara dan saya. Ya, pertanyaan refleksi. Apakah hidup saya, hidup kita hari ini mencerminkan nilai-nilai kerajaan Kristus? Ini menjadi satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Atau saya masih hidup dalam pola dunia lama. Pola dunia lama adalah hidup dalam perjanjian lama, hidup dalam hukum Taurat yang seakan-akan segala sesuatunya belum terjadi, masih dalam penantian. Padahal Kristus itu sudah nyata, sudah bangkit gitu ya. Dan dia sudah mencurahkan Roh yang kudus bersama kita di dalam kita. Dia itu Allah yang Immanuel. Artinya Immanuel itu dia bukan berjalan di depan, bukan berjalan di belakang, bukan berjalan di sebelah kanan kita, bukan di sebelah kiri kita. Tapi ada di dalam saudara dan saya. Itulah Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan yang maha hadir. Dialah Immanuel. Kalau nanti kita tunggu-tunggu kerajaan 1000 tahun nanti, berarti dia bukan Tuhan yang Immanuel.
dia tidak berserta dengan kita karena masih nanti. Jadi ini menjadi satu pertanyaan bagi kita bersama ya, sahabat-sahabat sekalian.